Bukan, maksudnya jadi satu hakikat tiga pribadi atau dikenal? Salah itu. Bukan Tritunggal. Tritunggal itu? Bukan. Tritunggal salah, tidak alkitabiah. Oh, oke. Sip. Iya. Jadi yang benar, Bapa di sebelah kanannya ada tahta anaknya. Itu tertulis di Alkitab. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Ada dua. Bapak meyakini dua Tuhan? Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Bukan. Bapak meyakini dua Tuhan. Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Nah, kita nggak usah bingung. Udah dibilang Bapa dan anak. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Iya. Saya Iya, tahu. nggak Bapak punya mungkin dua Tuhan. singa anaknya jadi kambing Baik. anaknya. Yesus punya berapa Tuhan? Satu. Israel. Iya, anak Tuhan itu. Yes. Itu maksudnya kalimat ini. Israel anak Tuhan. Iya. Israel Tuhan. Bukan. Yesus anak Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Bagus. Anak-anak Allah itu banyak. Bagus. Iya. Sekarang apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dia tidak metaforikal, itu tidak berlaku kepada Yesus. Mengapa Apa? Yesus jadi Tuhan? Saya bertanya kepada Kristen, bingung dia menjawab. Bapak Kristen. Saya Kristen, ini jawaban yang benar. Gimana? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa pakai Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan menyajikan debat Muslim versus Kristen ya. Yang di Muslim itu diwakili oleh Bang Kores, dan dari Kristen ini adalah Pendeta Rahmat. Yang mengagetkan kita semua tentu saja ya, bukan hanya Muslim yang kaget, tapi Kristen juga pasti jauh lebih kaget ketika seorang pendeta dari Kristen justru menegaskan bahwa doktrin Tritunggal adalah salah. Jadi doktrin tiga pribadi dalam satu hakikat, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang ketiganya adalah satu. Ini kan yang seolah menjadi pakem ya dalam iman kekristenan. Ternyata dianggap salah oleh pendeta yang satu ini. Dianggap salah ya. Nah, ini tentu saja bikin pengajaran kekristenan makin runyam. Dan seperti itu terus-menerus melanda kekristenan. Seperti yang sering saya bilang ya, makin dijelaskan makin tidak jelas. Itulah yang terjadi di mereka ya. Kalau di Islam makin dijelaskan makin jelas, makin hilang pertanyaan. Kalau di pengajaran mereka makin dijelaskan makin tidak jelas, malah makin banyak pertanyaan baru yang muncul setiap ada jawaban. Ini yang terjadi ya. Terus ada gitu yang mau murtad dari Islam ya, yang memilih pengajaran ketidakjelasan ini. Ayo, kalau mau murtad, maka Anda menambah jumlah orang bingung di permukaan bumi ini. Lah orang pada bingung kok terus Anda masuk di situ ya. Yuk kita simak. Dalam kekristenan itu dikenal dengan re personae una substantia untuk konsep ketuhanannya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu one substance, three persons. Nanti bahasa Indonesianya satu hakikat tiga pribadi. Pertanyaannya adalah gimana caranya konsepnya three persons tapi konsep agamanya dibilang monoteis? Itu gimana caranya? Silakan. Itu salah itu. Yang mana? Yang dikatakan tadi itu salah, tapi Kristen mempercayai seperti itu. Yang benar itu hanya dua tahta di surga, tidak ada tiga. Tertulis di Alkitab ada dua tahta di surga, itu yang ada. Bukan, maksudnya jadi satu hakikat tiga pribadi atau dikenal? Salah itu. Bukan Tritunggal. Tritunggal itu? Bukan. Tritunggal salah, tidak alkitabiah. Oh, oke. Sip. Iya. Ya, silakan dilanjut. Jadi yang benar, Bapa di sebelah kanannya ada tahta anaknya. Itu tertulis di Alkitab. Ada berapa Tuhan di situ, Pak? Ada dua. Bapak meyakini dua Tuhan? Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Bukan. Bapak meyakini dua Tuhan? Iya. Kalau Yesus punya berapa Tuhan? Nah, kita nggak usah bingung. Udah dibilang Bapa dan anak. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Iya. Saya tahu. Iya, Bapak nggak punya mungkin dua Tuhan. singa anaknya jadi kambing Baik. anaknya. Pak Rahmat ya. Pak Rahmat punya dua Tuhan. Yang ditanya bukan Pak Rahmat lagi, Yesus. Yesus punya berapa Tuhan? Satu. Keimanan Pak Rahmat dan keimanan Yesus sama atau beda? Sama. Saya ulang. Pak Rahmat punya dua Tuhan, Bapa dan Yesus. Ya. Yesus punya satu Tuhan. Ya. Ini dua, ini satu. Jadi bukan begini. Begini ya.
Kita harus sederhana berpikir sesuai dengan ajaran Alkitabnya. Firman Tuhan mengatakan, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Datanglah manusia berpikir siapa bidannya, datang manusia berpikir siapa maknya, siapa silsilahnya juga ditanyain. Begitulah Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita paham bahwa Bapa lebih besar daripada anak. Tidak mendalili yang ini. Tunggu dulu, kalau kita bisa menerima Adam jadi dari debu tanah, kenapa kita nggak bisa menerima Tuhan punya anak, tak tahu bagaimana caranya beranak, ya kan? Oke, baik. Nah, Bapak bisa buka. harus adil dong. Baik. Iya, Bapak bisa buka Keluaran 4 nomor 22. boleh banget. Oke. Keluaran 4 nomor 22. Nah, kalau boleh langsung dibacakan biar Keluaran 4 ayat 22. Gas Kang Chan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Itu dia. Israel anak siapa, Pak? Israel anakku, kata Tuhan. Anak Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan sekarang? Yang berkata ini di kitab para rasul disebut Tuhan. Mereka belum mengenal Tuhan itu siapa, detailnya. Barulah setelah Yesus datang ke bumi, kita mengatakan istilah Bapa karena Bukan Yesus bukan mengajari itu. Yesus anak Tuhan, dia jadi Tuhan. Yang berfirman kepada Musa, katakan kepada Firaun, anakku ini, suku Israel itu, anak sulung Tuhan Israel. Iya, anak Tuhan itu. Yes. Itu maksudnya kalimat ini. Israel anak Tuhan. Iya. Israel Tuhan. Bukan. Yesus anak Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Ya. Jadi Salomo juga mengatakan, engkau anakku, dengarkan nasihatku. Guru juga. Apa yang buat tunggu Yesus dulu. Tuhan? Guru juga mengatakan, hai anakku sini. Kapan kau lahirkan aku? Maksud Bapak metaforikal. Iya. Oke, bagus. Anak-anak Allah itu banyak. Bagus. Iya. Sekarang apa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dia tidak metaforikal, itu tidak berlaku kepada Yesus. Mengapa Apa? Yesus jadi Tuhan? Saya bertanya kepada Kristen, bingung dia menjawab. Bapak Kristen. Saya Kristen, ini jawaban yang benar. Ya mantap. Jadi pendeta ini mengakui ya bahwa di Kristen itu memang bingung kalau ditanya seperti itu. Bayangkan coba, dari dulu sampai sekarang lebih 2000 tahun mereka tidak pernah sepakat bagaimana cara menjelaskan konsep ketuhanan yang mereka imani. Sampai sekarang, bahkan sampai kiamat akan terus seperti ini. Mereka selalu berada dalam kebingungan bagaimana cara menjelaskan konsep ketuhanannya. Sepakat ya? Oke, kita lanjut. Gimana? Ada 2 ayat di Alkitab yang memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama, ketika Yesus masih di dalam kandungan berumur 6 bulan, datanglah Maria, ibunya Yesus, menjumpai istri Zakaria yang bernama Elisabet. Lalu Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibunya Tuhanku datang kepadaku? Itu pertama. Lalu yang kedua, Gak dapat yang gimana tuh? ibunya Tuhanku, dia bilang. Oh, karena dia disebut tuh ibu Tuhanku, dia aja Tuhan gitu. Ya, Oke. tunggu dulu. Itu yang pertama kan. Belum tentu benar. Bisa aja dia dari iblis mengucapkan itu. Kalau Anda tidak percaya. Tapi saya percaya itu dari Tuhan. Yang kedua ini. Waktu Yesus sudah lahir di kandang domba di Bethlehem. Lalu para gembala, ahli-ahli perbintangan melihat bintang ada sesuatu yang aneh, yang baru. Nah, lalu mereka menafsirkan ada sesuatu, Raja Israel sudah lahir. Lalu datanglah malaikat. Dikatakan di Alkitab, malaikat itu datang dari langit. Mereka bercahaya menerangi semua para gembala dan mereka tercengang. Malaikat itu mengatakan, pergilah ke Bethlehem, di kota Daud telah lahir Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat berkata, malaikat dari surga ya, jadi bukan manusia yang bilang. Jadi perkataannya si Elisabet tadi kita nyatakan benar karena malaikat mendukungnya. Itu. Jadi kita nggak ikut-ikutan mengatakan Tuhan kalau tidak ada dasar yang Di kuat. Keluaran 4:22 yang mengatakan Tuhan. Di Lukas 2, itu Lukas 2 nomor 11, betul tidak, Pak? Nah, Betul masih tidak? banyak rahasia di Itu sini betul ya. tidak, Lukas 2 nomor 11? Saya mau jelaskan banyak rahasia di sini. Pada saat secara umum global orang mengatakan Tuhan yang menuntun. Padahal kalau diteliti di Alkitab seorang malaikat ternyata. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti Iya. Oke. Berarti Bapak meyakini Yesus Tuhan karena di Lukas 2 dikatakan Yesus Tuhan. Iya. Jadi itu dalil Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi Tuhan Bapak 2. Ya. Tuhan Bapak 2. Ya. Oke. Buka Yohanes 17 nomor 3, Pak, coba. Bantu kalau bisa cepat. Jadi saya nggak suka buka begini. Ini aja. Iya, kurang cepat, menghabiskan waktu. Bisa di Menghabiskan waktu. Sebut aja, baca. Apa mengenai apa itu? Saya tahu itu. Ada. Mengenai apa? Saya tahu. Tahu. Coba mengenai apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tuhan. Ya. Saya berapa? Nomor 3. Saya baca ya. Doa Yesus itu. Yes, betul. Saya baca. Pasal 17. Saya baca. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ada dua entitas. Silakan. Satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus Bapa atau anak? Ya. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhannya adalah Bapa karena Yesus di bumi sebagai manusia. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya satu-satunya Tuhan yang benar. Benar itu, katanya itu, enggak saya salahkan. Bapak bilang dua. Kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Ya. Nah, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa atau anak? Menurut pasal 17 itu doanya Yesus kepada Bapaknya. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Siapa? Ya. Bapak atau anak? Jadi karena banyak orang menuhankan yang lain di luar mereka. Bapak atau anak? Bapak. Bukan anak. Bapak. Bukan anak. Bukan anak. Ya, gimana sih? Bukan. Nah, berarti ini yang berdoa ini anak. Yes, makanya bukan anak. Kalau anak bukan Tuhan, layak nggak anak disebut Tuhan? Tapi di ayat lain kan bahwa anak itu juga Tuhan. Tadi malaikat yang bilang. Di mana? Oh, yang tadi. Iya. Oke. Ya, udah ditunggu-tunggu jawabannya, kirain luar biasa, ternyata begini aja. Dia melandaskan pada pernyataan Elizabeth ya, ketika didatangi oleh Maria dan dia mengatakan tentang menyebut ibu dari Tuhanku. Padahal kalau kita baca di original teksnya, itu sepadan katanya sebenarnya bukan Tuhan dalam arti God, tapi lebih pada Tuan atau junjungan ya. Seperti itu. Tapi ya mereka sudah terlanjur menggunakan istilah junjung atau Tuhan sebagai Tuhan. Nah, ini jadi persoalannya ya. Nah, terus alasan yang kedua bahwa katanya malaikat ya, itu di Lukas 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu juga menggunakan kata Tuhan ya, Tuhan di kota Daud. Nah, ini juga sering saya tanyakan kepada saudara kita di Kristen. Ayat yang dijadikan ayat yang ada di Injil Lukas 2 bahwa katanya ada malaikat yang mengatakan seperti itu kepada gembala ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, coba siapa yang menjadi narasumber yang menyampaikan kepada Lukas tentang berita ini? Siapa gembala yang mendengar katanya malaikat mengatakan seperti itu kemudian disampaikan pada Lukas? Kita tahu Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas ini temannya Paulus. Ya semacam ya kawan pengiring Paulus lah ya, seperti itu. Dia tulisannya dijadikan Injil di Perjanjian Baru. Kan seperti itu. Ini kan saya jadi bertanya, kira-kira Lukas itu dapat informasi dari mana? Mereka akan mengatakan, oh iya itu dari awalnya mungkin dari gembala. Tapi penghubungnya dari Lukas ke gembala dan bagaimana si gembala memahami bahwa itu adalah suara malaikat, ini yang tidak ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, jadi tulisan Lukas yang mereka klaim sebagai firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus, ini juga perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau kita baca di pembukaan Injil Lukas, sepertinya Lukas sendiri ketika menulis itu tidak dijadikan itu sebagai kitab suci. Kita lihat di situ Theophilus yang mulia ya. Jadi semacam dia menyampaikan tulisannya itu kepada Theophilus yang penguasa mungkin di masa itu. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa banyak informasi dari saksi dan orang-orang sekitar. Jadi tidak disebutkan bahwa di situ adalah firman Tuhan atau apalagi ilham Roh Kudus, enggak ya. Jadi dia semacam membuat tulisan di informasi, kumpulan tulisan-tulisan atau catatan yang diambil dari berbagai narasumber yang sampai ke dia. Kemudian itu disampaikan pada Theophilus yang mulia. Itu kesan yang kita baca. Tapi bagaimana itu di pihak mereka mengakui bahwa itu adalah ilham Roh Kudus. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Dari mana si gembala tahu bahwa ada suara malaikat ya? Dari mana mengetahui bahwa itu yang bersuara adalah malaikat? Itu kalau benaran bersuara. Tapi dari mana siapa yang memastikan bahwa suara itu benar-benar ada? Si gembala nggak bohong? Atau siapa yang menjadi penghubung informasi antara gembala dengan Lukas yang tentu jauh lebih lama hingga sampai ayat itu ditulis? Ini yang jadi misteri bagi saya, dan saya tanyakan kepada mereka, kepada saudara kita di Kristen, mereka selalu menjawab, iya, Anda nggak akan memahami itu karena Anda nggak diurapi Roh Kudus, nggak dijamah Roh Kudus.
Ya kalau sudah seperti itu jawabannya ya udah selesai, nggak bisa diperdebatkan lagi. Baik. Iya. Imani Jadi, saja. Oh ya silakan. Tadi dikatakan Yesus engkau satu-satunya. Tadi dikatakan dua itu mengatakan engkau satu-satunya Tuhan. Dia yang mengatakan kepada Bapa. Jadi kita ya Tuhan ya, bukan begitu Yesus berkata kepada Bapa. Alhamdulillah Pak Nainggolan berarti dengan Pak Rahmat harus konsili lagi. Kata Pak Rahmat, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Kata Pak Nainggolan, hanya Bapa yang Tuhan. Menurut apa itu disebut hanya Bapa yang Tuhan. Sesuai konteks. Tapi Sesuai konteks. kalau untuk kita Bapa dan anak ya dua-dua. Itu maksudnya kan maksudnya begini. Supaya jangan dibuat ayat dengan ayat bertentangan. Nah, kalau dikatakan menurut ayat ini hanya satu Tuhan bertentangan dengan ayat-ayat yang Oke. sudah dibuka tadi. Boleh, Ya. boleh saya jelaskan. Oke. Boleh. Lukas 2 itu Pak, original teksnya sebetulnya kurios. Kalau Bapak buka Selebar 2011 itu junjunan. Itu yang 11. Itu sebetulnya Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan, bukan Tuhan Pak. Kerjaan musuh Pak Rahmat tadi, LAI, bukan Tuhan Pak. Kalau Bapak baca Bapak lanjutkan nomor 22, kalau lanjutkan nomor 22, bahwa nanti Yesus itu akan diserahkan kepada Tuhan. Itu baru Tuhan. Jadi Pak, posisi Bapak itu tidak beriman seperti imannya Yesus. Kata Yesus, hidup yang kekal itu mengenal Engkau, Bapa, Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dengarlah Matius 11:25 yang tadi. Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Sema Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu satu, bukan dua. Tapi Bapak baca enggak jujur loh, Bapak baca hanya sepotong itu. Coba baca semua ya pasal 17 itu. Dikatakan di situ engkau dan aku menjadi satu. Salah, itu pasal Yohanes 10:30. Yohanes 17 mau saya baca. Buka datanya Pak. Iya. Silakan. Kita menjadi satu dengan mereka. Oh, itu nomor 21. Bukan Yesus itu Pak, itu murid-murid supaya mereka. Jadi begini, ini doa Yesus. Hmm. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kuasa loh kepada Yesus. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepadanya di situ Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti dia disuruh Bapaknya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Bukan nama sebutan ini loh. Utusan, tetap utusan. Kalau menurutku ini nama yang dimaksud di sini, karena Yesus tidak pernah mengajarkan nama. Yes. Tidak pernah. Ya, betul. Reputasi ini. Ya, lanjut. Nah, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu Bapa. Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar. Pak Rahmat, boleh izin? Pak Rahmat, Belum. kita stop dulu sebentar ya. Oke. Ini ada azan. Tapi kita standby di sini tetap. Baik. Ya. Bapak baca itu, tak akan pernah satupun Bapak menemukan aku dan Bapak adalah satu di situ dari Yesus, kecuali berbicara kepada murid-murid. Kita break dulu sebentar ya, sampai azan ya. Nah, yang jadi pertanyaan setelah kita mendengarkan informasi dari Pendeta Rahmat ini, apakah meyakinkan bahwa Yesus itu jadi Tuhan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pak Pendeta Rahmat ini? Ternyata tidak sama sekali, malah menimbulkan persoalan baru. Yang disebut anak Allah dalam Bible ternyata banyak. Kenapa kok hanya Yesus yang dikatakan sebagai bermakna beneran ya, bukan bermakna majasi atau metafora? Ini jadi persoalan. Yang lebih parah lagi adalah kata-kata di original teksnya yang bermakna junjungan atau Tuhan, tapi mereka tambahi H menjadi Tuhan. Padahal Tuhan sama Tuhan tetap saja berbeda. Kalau ketika mengatakan Tuhan dalam arti God, ya tentu akan berbeda dengan Tuhan
Ya, walaupun mungkin di dulu bahasanya Tuhan sama Tuhan itu penulisannya sama ya. Tetapi tentu saja yang satu bermakna junjungan, yang satu bermakna God, Tuhan penguasa, sang pencipta yang menguasai seluruh alam semesta, tentu kan berbeda maknanya ya. Jadi mungkin itu yang menjadi sumber kebingungan yang sampai sekarang tidak terjelaskan. Demikian sahabat yang bisa saya jelaskan pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.